Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran akibat kebocoran gas LPG di Jalan Cilenta, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. 8 bangunan ludes dilalap api. Kawanan monyet tiba-tiba muncul di tengah permukiman warga Babakan Ciamis, Kota Bandung ketakutan. Karnaval patung raksasa sukses menarik perhatian ribuan warga Garut. Peringatan HUT RI ke-80 semakin meriah dengan lomba liwet kemerdekaan. Selain rasanya, penilaian juga dilihat keindahan dalam dekorasinya. Setelah diperlombakan, liwet pun dimakan bersama-sama. Siapa yang tak tahu liwet? Masakan khas Jawa Barat ini sering disajikan untuk makan beramai-ramai. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, di Mangkubumi Kota Tasikmalaya, liwet justru diperlombakan loh. Setiap grup peserta yang terdiri dari 5 anggota berbagi tugas untuk meracik, memasak, dan menyajikan liwet. Bertempat di lapangan terbuka, lomba liwet ini diikuti belasan kelompok peserta. Tidak memandang usia dan kelompok kelamin, semuanya bisa ikut berpartisipasi sebagai peserta lomba. Dalam lomba ini, kerjasama kelompok, rasa dan keindahan dalam penyajian liwet menjadi penilaian. Dalam perlombaan nasi liwet ini yang diadakan oleh warga RT 02 Kampung Pajagan, Kelurahan Cigantang, Kota Tasikmalaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Ada kriteria itu satu rasa. Dua, estetika atau Setelah selesai perlombaan, nasi liwet perlombaan pun dimakan bersama-sama. Hal ini pun semakin menambah kehangatan dan kekompakan warga sekitar. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Hingga kini kemeriahan Hari Kemerdekaan masih sangat terasa. Seperti di Garut, Jawa Barat, sejumlah patung raksasa menghiasi sepanjang jalan utama Kadung Ora dalam merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Seperti apa kemeriahannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dari naga hingga maung putih raksasa berjalan menyusuri jalan utama provinsi yang menghubungkan kota Garut dan Nagrek. Tak hanya itu, sejumlah patung dengan bentuk lainnya pun sukses mengundang perhatian warga. Seperti patung Garuda, pewayangan, hingga patung Komodo berukuran besar dan panjang. Ada pula patung Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turut ditampilkan dalam karnaval. Kemeriahan ini digelar dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Dan bukan kali pertama diadakan. Tahun-tahun sebelumnya di kota Garut, setiap Hari Kemerdekaan selalu digelar Festival Ogoh-Ogoh. Ogoh-ogoh atau patung raksasa ini dibuat warga di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Pembuatan patung raksasa ini juga bukan perkara mudah. Peserta karnaval mengaku membutuhkan waktu hingga 1 bulan untuk menyelesaikan karya patung raksasa ini. Kiara Dodot. Kampung Kiara Dodot. Oh, Kampung Kiara Dodot, Pak. Ya. Ini konsepnya apa sih, Pak? Bikin apa, Pak? Oh, naga sama ular kemar. Ular kemar. Ya. Itu berapa lama nih bikin kayak gini, Pak? 1 bulan full. 1 bulan full, Pak. Ya, 1 bulan full. Tapi puas ya, Pak ya? puas banget, Pak. Untuk merayakan HUT RI yang ke-80. Oke. Merdeka. Merayakan 17 Agustus. Patung raksasa dengan beragam bentuk bertemakan kemerdekaan jadi andalan warga untuk dipertontonkan. Warga pun tumpah ruah di kawasan ini hingga sempat membuat kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas pun terpaksa dialihkan dari arah Bandung menuju Jalan Lingkar Kadung Ora. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Momen perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI masih terasa. Sebagai kado Hari Kemerdekaan, ratusan warga di Kabupaten Bandung bisa mendapatkan sembako dengan harga murah. Sejak pagi hari, ratusan warga sudah mengantri di halaman lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung. Warga rela antri sejak pagi demi bisa membeli berbagai jenis kebutuhan bahan pokok yang dijual dalam gerakan pasar murah. Salah satu yang diburu warga adalah beras SPHP, kemasan 5 kg, yang dijual dengan harga Rp55.000. Harga ini cukup terjangkau tentunya bagi masyarakat, dibandingkan harga di pasaran. Tak hanya beras, bahan sembako lainnya seperti minyak goreng curah seberat 2 kg dijual Rp35.000 per kilogram. Sementara gula pasir dijual Rp16.000 per kilogramnya. Dengan adanya pasar murah ini, warga khususnya saya sendiri itu termasuk terbantu. Ya, terbantu dengan Tadi sempat ada harganya murah. berdesak-desakan gitu, Bu? Enggak, alhamdulillah di antrian itu rapi lah antriannya. Ya. Bagusnya ada, selalu ada ya, gitu. Karena terbantu dengan harganya yang murah. Kegiatan pasar sembako murah diselenggarakan Polrestabes Bandung selama 1 pekan ke depan sebagai kado Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Selain itu, pasar murah bertujuan untuk menstabilkan sejumlah harga kebutuhan pokok. Polresta Bandung bekerja sama dengan Bulog menyediakan 120 ton beras, 100 ton gula pasir, dan minyak goreng. Baik dari sebelah kiri, sebelah kanan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tawuran dua kelompok supporter usai pertandingan sepak bola antar kampung di Bogor mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban tewas terluka parah setelah terkena sabetan senjata tajam. Bentrok dua kelompok supporter sepak bola ini pecah di Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Senin dini hari. Keributan ini terjadi usai pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Peristiwa bermula ketika salah satu kelompok warga yang hendak pulang usai menonton pertandingan diduga dilempari batu oleh kelompok lain. Alhasil keributan hingga saling serang dengan senjata tajam tidak terhindarkan. Bentrok ini membuat seorang warga terluka parah di bagian perut akibat terkena sabetan senjata tajam. Korban meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan medis di puskesmas. Korban tewas kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan pada Senin siang. Jadi setelah nyampai di jalan Botoy kemarin dekat Balai Desa terjadi penimbukan kepada warung sapi dan nasa di belakangnya. Ya, terjadi ada cedera, ya anak-anak ini bereaksi langsung membuat ledakan, didampingi lah nggak lama turunnya dari Polsek Jasinga. Cuman kayaknya kurang kondusifnya karena banyak masanya yang sudah datang dari warung sapi, dari Kalong Dago, jadi tidak kondusif situasi itu. Awal mula kericuan di lapangan Petai, apa namanya? Bolatut ya. Desa Kalong Sawah. Pihak keluarga kini berharap agar pelaku pembacokan yang mengakibatkan korban tewas segera tertangkap. Sementara itu, guna mencegah aksi tawuran kembali terulang, sejumlah aparat kepolisian disiagakan di lokasi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kembali dari libur cuti bersama HUT kemerdekaan, arus lalu lintas menuju Jakarta terpantau padat di Tol Cipularang pada Senin malam. Kondisi serupa berlanjut di ruas tol Jakarta Cikampek. Kepadatan kendaraan terpantau di kilometer 80 tepatnya di wilayah Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Di titik ini kendaraan yang didominasi milik pribadi mengular panjang. Lalu kendaraan hanya tembus sekitar 20 km per jam karena padatnya arus.
Kepadatan lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta ini disebabkan banyaknya warga Jakarta dan sekitarnya yang pulang setelah menikmati masa liburan. Liburan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berakhir. Kepadatan juga terpantau di ruas tol Jakarta Cikampek. Ribuan kendaraan pribadi dari ruas tol Cipali serta tol Cipularang berjubel memasuki wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan ini diprediksi terjadi hingga Selasa dini hari. Sementara itu, dari arah sebaliknya kendaraan yang meninggalkan Jakarta dan Bekasi juga cukup ramai namun lancar. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior mewakili kru yang bertugas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.